Perkenalkan, nama saya James Alvin Danarti dari kelas 11 MIPA 3 nomor presensi 21. Pada hari ini saya akan memaparkan penjelasan saya mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang lebih sering disingkat dengan APBN. Sebelum kita membahas materi ini lebih lanjut, mari dari yang paling dasar kita pahami dulu apa itu sebenarnya arti dari APBN. APBN bisa didefinisikan sebagai rencana keuangan pemerintahan negara yang memuat ekspektasi penerimaan dan pengeluaran yang akan didapatkan oleh negara tersebut dalam jangka waktu 1 tahun serta sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dan setelah itu kita akan membahas mengenai unsur-unsur yang ada di dalam sebuah APBN. Apa saja? Ada 3 unsur utama yang ada di dalam sebuah APBN, yaitu yang pertama adalah daftar anggaran yang terperinci, yang berarti bahwa anggaran yang berada di dalam APBN harus tertulis dengan jelas dan rinci sehingga bisa dapat dipahami dengan baik. Yang kedua adalah memuat pendapatan dan pengeluaran. Dan yang ketiga adalah memiliki jangka waktu, dan seperti yang sudah disampaikan tadi, jangka waktunya adalah 1 tahun. Yang selanjutnya kita akan menilik lagi apa landasan hukum yang menjadi dasar dari sebuah pembentukan APBN. Mari kita lihat. Yang pertama, dalam landasan hukum yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat 1 yang membahas tentang tujuan dan jangka waktu dari APBN, dan seperti yang sudah disebutkan tadi, jangka waktu dari masa berlakunya APBN adalah 1 tahun. Yang kedua adalah UU nomor 17 tahun 2007 Pasal 12 dan 13 yang memaparkan mengenai pedoman dalam penyusunan RAPBN. Yang ketiga adalah Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 yang membahas tentang keuangan negara. Dan yang keempat, seperti yang bisa dilihat, adalah Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 yang membahas tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Nah, undang-undang inilah yang menjadi dasar dalam pembentukan sebuah RAPBN supaya RAPBN bisa berjalan dengan baik. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi, tujuan, dan asas yang mendasari sebuah RAPBN. Yang pertama, mari kita bahas mengenai fungsi RAPBN. Yang pertama adalah fungsi alokasi. Apa itu pengertian dari fungsi alokasi? Fungsi alokasi berarti anggaran yang sudah ada harus diarahkan untuk memaksimalkan sumber daya yang ada serta meningkatkan efektivitas perekonomian negara. Atau dengan kata lain, bisa juga digunakan untuk mengurangi pengangguran. Salah satunya bisa dilihat di gambar di sebelah sini adalah pembangunan MRT di Jakarta. Bagaimana ini bisa termasuk fungsi alokasi? Karena ini adalah pembangunan fasilitas bagi masyarakat yang bisa memaksimalkan sumber daya yang ada, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, supaya mereka bisa bekerja di tempat ini dan mereka bisa mengurangi pengangguran sesuai dengan fungsi alokasi. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai fungsi distribusi. Fungsi distribusi berarti pendapatan dalam sebuah sistem pemerintahan atau dalam hal ini adalah APBN harus didistribusikan kepada masyarakat secara adil dan tepat sasaran. Seperti yang bisa dilihat contohnya ada di gambar ini, yaitu pada pemberian bantuan tunai langsung, bantuan langsung tunai atau BL atau yang lebih sering disebut dengan BLT. Dan bantuan ini harus disalurkan dengan tepat sasaran, yaitu benar-benar kepada mereka yang membutuhkan, sehingga fungsi distribusi bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya, yang ketiga adalah fungsi stabilisasi. Apa itu fungsi stabilisasi? Fungsi stabilisasi berarti APBN harus digunakan untuk menjaga kestabilan moneter dalam kestabilan harga dalam sebuah barang dan jasa, sehingga bisa berujung kepada kestabilan moneter dan fiskal pada suatu negara. Contohnya adalah pada saat terjadi resesi, maka pemerintah akan melakukan fungsi anggaran defisit yang nanti akan kita bahas. Lalu yang selanjutnya, mari kita lihat mengenai fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan berarti APBN menjadi dasar dalam merencanakan kegiatan pembangunan pada tahun tersebut. Jadi, ketika pemerintah akan membuat sebuah pembangunan, misalnya pembangunan jalan tol pada tahun 2021, maka sebelumnya RAPBN sudah disusun terlebih dahulu supaya anggaran yang diberikan bisa benar sesuai dan tepat untuk pembangunan tersebut. Dan fungsi dari APBN yang kedua dari terakhir adalah fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan berarti
APBN adalah sebagai pedoman dalam menilai dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini, APBN bisa menjadi jaring pengaman supaya tidak ada hal-hal seperti korupsi dan hal lain yang merugikan negara, karena semuanya sudah dicantumkan dalam RAPBN. Jadi sehingga apabila ada sebuah keanehan, maka itu akan bisa dideteksi dan bisa diselidiki. Dan fungsi dari APBN yang terakhir adalah fungsi otoritas, yang berarti adalah APBN adalah tonggak atau pokok pelaksanaan pendapatan dan belanja dalam sebuah negara setiap tahunnya. Yang selanjutnya mari kita bahas tujuan mengapa dibuat APBN. Tujuan APBN yang utama adalah meningkatkan produksi serta kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi yang akhirnya akan berujung pada meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat. Dan tujuan ini bisa dijabarkan lebih lanjut ke dalam 5 tujuan yang lebih terperinci, yaitu yang pertama adalah mencapai kebijakan fiskal, yang kedua adalah meningkatkan koordinasi pemerintahan, yang ketiga adalah menciptakan efisiensi dan keadilan dalam penyediaan barang dan jasa, dan yang keempat adalah memungkinkan pemerintah memenuhi prioritas belanja negara, dan yang kelima adalah meningkatkan pertanggungjawaban dari pemerintah. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai asas-asas yang mendasari sebuah APBN. Yang pertama, mari kita lihat mengenai asas penghematan. Asas penghematan ini berarti APBN yang sudah ada harus dimanfaatkan semaksimal mungkin dan setepat sasaran mungkin supaya APBN yang ada tidak digunakan dengan sia-sia ataupun digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan hal-hal yang merugikan negara. Yang kedua adalah penajaman prioritas pembangunan. Seperti yang telah tadi saya sampaikan, APBN harus digunakan secara efektif untuk meningkatkan pembangunan baik dalam bidang sosial, baik dalam bidang infrastruktur, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah asas kemandirian, yang berarti APBN sebisa mungkin diusahakan berasal dari dalam negara itu sendiri dan tidak mengandalkan bantuan dari negara lain. Yang keempat adalah dititik beratkan pada undang-undang, yang seperti tadi sudah disampaikan, APBN mempunyai landasan hukum berupa beberapa undang-undang dan APBN harus selalu didasarkan pada undang-undang yang sudah berlaku. Yang selanjutnya, mari kita bahas mengenai struktur pendapatan dan pengeluaran APBN. Berikut bisa Anda lihat struktur anggaran dari sebuah APBN. Dan untuk yang pertama, mari kita langsung meloncat kepada anggaran pendapatan. Seperti yang tadi Anda lihat di bagian yang sudah saya buat sebelumnya, bisa dilihat bahwa anggaran pendapatan negara bisa dibagi menjadi dua, yaitu penerimaan dalam negeri dan penerimaan hibah. Dan penerimaan dalam negeri bisa dibagi lagi menjadi dua, yaitu penerimaan yang berasal dari perpajakan dan penerimaan yang bukan berasal dari perpajakan. Yang bukan berasal dari perpajakan itu contohnya seperti dari SDA, dari penjualan minyak bumi dan gas bumi. Lalu untuk yang kedua adalah penerimaan hibah. Apa itu penerimaan hibah? Penerimaan hibah itu adalah bantuan dari swasta. Pihak swasta ini bisa berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dan hibah ini bentuknya seperti sebuah hadiah kepada sebuah negara. Apabila kita bisa melakukan suatu hal ataupun bisa memenuhi suatu target, maka kita akan mendapatkan hibah. Itu sebagai bentuk apresiasi dan motivasi untuk negara kita. Lalu selanjutnya mari kita bahas mengenai anggaran belanja negara. Anggaran belanja negara bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah belanja rutin dan yang kedua adalah belanja pembangunan. Belanja rutin adalah pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya permanen dan terus-menerus. Seperti contohnya pembiayaan per hari dari para pegawai kantoran atau PNS, juga untuk kebutuhan sehari-hari di kantor dan kebutuhan sehari-hari yang dilakukan oleh pemerintah lainnya. Yang kedua adalah belanja pembangunan. Belanja pembangunan ini sifatnya tidak permanen, namun hanya dalam suatu jangka waktu tertentu. Biaya belanja pembangunan ini ditujukan untuk pembiayaan proses perubahan. Jadi misalnya saat ini sedang akan dibangun sebuah MRT di Jakarta, maka itu termasuk kepada anggaran belanja pembangunan yang sifatnya tidak terus-menerus. Lalu, mari kita bahas mengenai kebijakan-kebijakan anggaran. Yang pertama, kita mempunyai kebijakan anggaran berimbang. Kebijakan anggaran berimbang ini apabila penerimaan dan pengeluaran yang didapat dalam sebuah APBN sama besarnya.
Lalu yang kedua ada kebijakan anggaran tidak berimbang. Kebijakan anggaran tidak berimbang masih bisa dibagi lagi menjadi dua, yaitu anggaran defisit dan anggaran surplus. Anggaran defisit terjadi apabila pengeluaran yang ada dalam suatu negara melebihi penerimaan yang ada dalam suatu APBN tersebut, dan kebijakan ini dilakukan pada saat negara mengalami resesi atau penurunan nilai mata uang. Yang kedua adalah anggaran surplus. Anggaran surplus ini bisa dilakukan saat penerimaan dalam sebuah APBN melebihi pengeluaran yang ada, dan kebijakan ini dilakukan apabila sedang terjadi inflasi atau kenaikan nilai mata uang. Yang selanjutnya adalah kebijakan anggaran dinamis. Kebijakan anggaran dinamis ini adalah anggaran yang selalu meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dengan cara melakukan penghematan, sehingga dapat memberikan tabungan dana bagi pemerintah untuk pada masa depan ingin melaksanakan suatu proyek atau suatu pembangunan tertentu. Lalu selanjutnya mari kita melihat bagaimana sebuah APBN itu bisa disusun atau penyusunan dari RAPBN. Yang menjadi dasar pertimbangan dari penyusunan APBN dalam jangka waktu setahun tadi ada 6, yaitu produk domestik bruto. Yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga adalah tingkat inflasi pada tahun tersebut. Yang keempat adalah nilai tukar rupiah. Yang kelima adalah suku bunga. Dan yang keenam adalah harga minyak dunia. Mari kita bahas mengenai mekanisme dari penyusunan RAPBN. Yang pertama adalah RAPBN diusulkan oleh Presiden, lalu Presiden dan Menteri, lalu Presiden bersama Menteri-Menteri tersebut menyusun RAPBN tersebut. Lalu RAPBN itu disidangkan bersama DPR, dan jika RAPBN itu disetujui, maka RAPBN itu akan ditetapkan menjadi APBN. Namun apabila RAPBN yang sudah dibuat tersebut tidak disetujui, tidak terus membuat lagi, namun kita menggunakan APBN tahun lalu. Lalu ketika sudah diputuskan RAPBN mana yang akan dibuat APBN pada tahun tersebut, maka APBN akan disahkan dalam sebuah bentuk undang-undang, lalu dilaksanakan melalui keputusan Presiden. Yang terakhir mari kita bahas apa dampak dari adanya suatu APBN, apa manfaatnya bagi rakyat Indonesia dan bagi pemerintah. Yang pertama adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sesuai yang kita tahu tadi, fungsi tujuan utama dari adanya APBN adalah untuk memaksimalkan sumber daya yang ada sehingga bisa mengurangi pengangguran. Dengan pengangguran yang berkurang, berarti pertumbuhan ekonomi masyarakat akan semakin meningkat. Yang kedua adalah menciptakan kestabilan keuangan atau moneter negara. Seperti yang sudah kita bahas tadi, APBN mempunyai fungsi stabilisasi di mana bisa digunakan dalam kebijakan fiskal saat mungkin terjadi resesi maupun terjadi inflasi. APBN bisa digunakan untuk mengatasi hal ini, untuk membuat nilai mata uang kembali stabil. Yang ketiga adalah menimbulkan investasi masyarakat, di mana masyarakat bisa berinvestasi lebih lagi kepada proyek-proyek yang dikerjakan dengan APBN ini. Yang keempat adalah memperlancar distribusi pendapatan, sehingga sesuai yang telah kita bahas tadi, fungsi APBN yaitu distribusi, sehingga kita bisa melancarkan distribusi pendapatan kepada setiap orang. Dan yang terakhir adalah memperluas kesempatan kerja, karena seperti yang sudah disebutkan tadi, dengan adanya APBN pembangunan bisa berjalan lebih lancar. Dengan adanya pembangunan yang lebih lancar, maka itu berarti lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat. Dan sekian pembahasan saya mengenai APBN. Mungkin apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan sampai jumpa.